Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Alvira, salah satu mahasiswi di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Sosiologi. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Untuk lebih mengetahuinya, mari kita tonton video kali ini. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum merupakan sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen. Sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Sistem hukum terdiri atas komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansional, dan komponen budaya hukum. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri lokal, namun juga mengakomodasi prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu artinya setiap negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Apabila warga negara Indonesia tidak mematuhi hukum yang ada, tentu akan dijatuhi sanksi berupa denda hingga dipenjara. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Adapun tujuan hukum, yang pertama, melindungi hak asasi setiap manusia. Kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Yang kelima, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Keenam, kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan interpribadi sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Yang ketujuh, menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Kedelapan, mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unsur-unsur hukum. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat.
dan di mana sebuah produk hukum harus mengandung unsur peraturan yang berfungsi mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat di tempat hukum tersebut berlaku. Kedua, dibuat badan resmi yang berwajib. Yang dimaksud tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat produk hukum. Hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Yang dimaksud sifat hukum yang memaksa ini membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku di dalam masyarakat. Sifat memaksa ini ditandai dengan adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar hukum yang berlaku. 4. Sanksi bersifat tegas, yang dimana unsur terakhir dalam produk hukum adalah adanya sanksi yang tegas. Sanksi ini diatur di dalam perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang telah disepakati bersama. Sanksi bisa berupa penjara, denda, bahkan hukuman mati. Jenis-jenis hukum. Yang pertama, hukum publik. Pengertian hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat. Adapun yang termasuk hukum publik ialah hukum pidana. Dalam hukum pidana tersebut mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan jika diperlukan masyarakat. Kedua, hukum privat. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya, dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Sementara yang dimaksud dalam hukum privat ialah hukum perdata. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur satu dengan lainnya. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri. Jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri. Adapun hakikat dan karakteristik hukum di Indonesia, kekuasaan kehakiman, dan komponen substansi hukum. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak sama-sama gambar kali ini ya.
hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf jika ada kesalahan kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.